Hai guys, nama aku Eileen dan hari ini aku bakalan membuat es krim menggunakan salah satu konsep sifat koligatif yaitu penurunan titik beku. Sifat koligatif sendiri adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel dan bukan pada jenis zat pelarutnya. Yuk tanpa berlama-lama lagi, kita mulai membuat es krim. Nah, gak repot kok, yang kalian butuhkan cuma toples, plastik zip, susu sesuai varian rasa yang kamu mau, garam sekitar 50 gram, es batu, dan jangan lupa sendok. Pertama, aku masukin susu ke dalam plastik zipnya, lalu ditutup rapat. Habis itu masukin es batu ke dalam toples, lalu langsung ditaburin sama garam. Kalau udah, langsung aja masukin plastik zip berisi susu ke dalam toples. Di sini, aku harus ngeluarin dulu udara dari plastik zip supaya muat dalam toples. Udah deh, tutup toplesnya, baru guncangin. Di sini aku guncangin selama kurang lebih 10 menit. Yuk kita cek hasilnya. Mantap. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa bisa? Ini karena es krim dibekukan menggunakan penurunan titik beku. Titik beku adalah temperatur saat tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cair. Air murni beku pada suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk membekukan es krim kita memerlukan suhu yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar minus 3 derajat. Untuk itu, saya menambahkan garam ke dalam es batu. Di sini, titik beku larutan akan turun di bawah 0 derajat. Tekanan uap larutan akan turun menjadi lebih rendah daripada zat pelarut murni. Akibatnya, padatan akan mencapai kesetimbangan dengan larutan pada suhu yang lebih rendah. Nah, inilah yang disebut penurunan titik beku. Proses ini pun memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapatkan panas dari adonan es krim, hasilnya adalah es krim yang padat dan lezat. Proses mengguncangan yang dilakukan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk agar es krim semakin lembut. Nah, sebelum mengakhiri video ini, saya mau menjelaskan satu lagi konsep sifat koligatif yang menarik bagi saya, yaitu kenaikan titik didih. Titik didih sendiri adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Oleh karena itu, titik didih selalu bergantung pada besarnya tekanan di permukaan. Contohnya, pada permukaan laut, besarnya tekanan yaitu 760 mm Hg. Oleh karena itu, air mendidih pada 100 derajat Celcius karena pada suhu tersebut tekanan uap air juga sama dengan 760 mm Hg. Penambahan suatu zat yang tidak mudah menguap ke dalam suatu pelarut akan menyebabkan penurunan tekanan uap cairan, sehingga dibutuhkan kenaikan temperatur untuk menaikkan tekanan uap cairan agar sama dengan tekanan di permukaan. Inilah yang disebut dengan kenaikan titik didih, di mana titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Nah guys, kalian pernah nggak sih menambahkan garam untuk penambahan rasa asin ketika mendidihkan air? Nah, ternyata selain itu, garam juga merupakan penerapan dari konsep ini. Tentu saja ketika kita mendidihkan air, dia akan mengalami proses pendidihan ketika mencapai titik didihnya. Tapi ketika kita menambahkan garam, dia akan berfungsi sebagai zat yang tidak mudah menguap, alhasil dia akan menaikkan titik didihnya. Nah, dengan begitu, air akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menguap. Ini akan berguna untuk masakan tertentu yang membutuhkan proses pemanasan lebih lama, atau yang biasa kita kenal dengan istilah slow cooking. Yang biasa digunakan dengan metode ini adalah pasta atau daging. Di sini, zat elektrolit dan non-elektrolit pun tidak bisa disamakan, karena seperti yang saya sudah sampaikan di awal, sifat koligatif hanya bergantung pada jumlah partikel.
Dan suatu zat elektrolit itu ketika berada di dalam larutan akan mengalami disosiasi menjadi ion-ion, kation, dan anion. Oleh karena itu, ia akan memiliki jumlah partikel yang lebih banyak jika dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Oleh sebab itu, pada larutan elektrolit diberlakukan faktor Van Hoff yang merupakan perbandingan antara harga sifat koligatif yang terukur dari suatu larutan elektrolit dengan harga sifat koligatif yang diharapkan dari suatu larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Sekian dari saya, thank you for watching, sampai jumpa lain kali guys, semoga bermanfaat ya.